Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita baik, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu lagi dalam ruangan ini dan tempat ini, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik kepada kami. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Tolong berbicara dengan kami dan penuhi tempat ini dengan kemuliaan hadirat-Mu, dan nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami, agar di dalamnya Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan, dan meletakkan iman kami terus menerus kepada Yesus Kristus, hamba-Mu yang Kau telah percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, urapi dengan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang diberitakan, biarlah kebenaran Tuhan dinyatakan, dan biarlah Engkau ditinggikan ya Bapa. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, maka tema khotbah kita pada hari ini yaitu kesembuhan di kolam Bethesda. Mari kita bersama-sama katakan kesembuhan di kolam Bethesda. Saudara dan saudari sekalian, minggu yang lalu kita mendengar khotbah mengenai mukjizat kesembuhan anak seorang pegawai istana yang percaya kepada Yesus. Khotbah hari ini berbicara mengenai seorang yang tidak percaya tetapi menerima kesembuhan. Dia tidak percaya dan tidak peduli kepada Yesus. Dia adalah seorang lumpuh yang berada di pinggir kolam Bethesda. Bethesda bermaksud rumah kemurahan atau rumah anugerah. Yesus hadir di sana dan melakukan mukjizat yang ketiga kepada orang lumpuh 38 tahun terbaring sakit. Orang ini menaruh pengharapannya pada air kolam yang bergoncang sewaktu-waktu dari tahun ke tahun. Ia ingin kesembuhan namun tidak berdaya. Orang lain selalu mendahului dia. Bayangkan kesedihannya, keputusasaannya setiap kali melihat air kolam itu bergoncang. Dia hanya melihat orang lain disembuhkan. Dia hanya pasrah selama 38 tahun. Alkitab mencatat di kolam Bethesda itu terdapat sejumlah besar orang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Orang ramai menantikan kesembuhan secara ajaib. Orang yang pertama masuk ke dalam kolam ketika malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam itu, dia menjadi sembuh apapun jenis penyakitnya. Orang-orang yang berada di situ tidak lagi mengharapkan rawatan daripada dokter atau tabib. Poin yang pertama, mengharapkan kesembuhan. Yohanes pasal 5 ayat 5 hingga 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu,
Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara dan saudara sekalian, ada sejumlah besar orang yang sakit di situ. Namun hanya satu orang yang mendapat perhatian dari Tuhan Yesus, yaitu orang lumpuh selama 38 tahun. Perhatikan, ramai orang sakit, tetapi tidak semua disembuhkan. Rasul Paulus meminta duri yang ada dalam dirinya, sakit yang ada dalam dirinya dicabut. Namun Tuhan tidak melakukan perkara itu. Seorang yang tidak disembuhkan dari sakitnya tidak bermaksud Tuhan tidak sayang padanya. Janganlah menggunakan mukjizat kesembuhan sebagai alasan untuk memberitakan Injil. Injil yang sebenar bukanlah mukjizat kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani. Orang sadar akan dosa dan bertobat. Percayalah, di sebalik segala tantangan dan penderitaan ada rencana Tuhan yang indah sudah dipersiapkan untuk setiap anak-anaknya. Orang sakit selama 38 tahun ini tidak pernah berhenti berharap akan kesembuhannya. Itu sebabnya dia terus berada di dekat kolam Bethesda. Dia yakin suatu hari dirinya akan disembuhkan. Namun sewaktu Tuhan Yesus datang dan menawarkan kesembuhan, dia menjawab seolah-olah tiada harapan. Yohanes pasal 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di satu pihak, orang ini sangat berharap untuk disembuhkan. Di pihak yang lain, orang ini merasa kesembuhan itu suatu perkara yang mustahil. Orang lumpuh ini salah meletakkan pengharapannya. Dia berharap air kolam itulah yang menyembuhkannya. Dia tidak tahu bahwa Yesuslah sumber segala pengharapan. Dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Ketika Yesus menawarkan kesembuhan, dia tidak menjawab dengan serius. Demikian juga hari ini, ramai orang yang mengaku Kristen, namun mereka tidak mengenal siapakah Tuhan Yesus. Akibatnya, ketika cebaran dan kesukaran datang, iman mereka goyang, dengan mudah meninggalkan imannya. Ada juga yang marah kepada Tuhan sebab doanya tidak dikabulkan. Sesungguhnya Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Doa yang tidak terjawab itu sudah suatu jawaban doa. Percayalah, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Kita hanya manusia terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Tuhanlah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Janganlah berpikir bahwa apa yang menurut kita baik, maka itu akan menjadi yang terbaik. Tidak. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita sebagai anak-anaknya. Amin, saudara. Poin yang kedua, anugerah kesembuhan. Yohanes pasal 5 ayat 14 hingga 16. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya,
engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara dan saudara sekalian, perhatikan, orang itu sembuh bukan disebabkan ia beriman dan meminta kepada Tuhan. Tidak. Orang itu sembuh karena inisiatif Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghendaki dia sembuh, maka dia pun sembuh. Kesembuhan orang lumpuh ini bukan poin yang penting yang ingin disampaikan oleh Yohanes. Yang terpenting ialah respon dari orang lumpuh ini yang menjadi perhatian bagi Yohanes. Anugerah mendahului respon. Anugerah mendahului pertobatan. Hanya anugerah Tuhan orang ini disembuhkan. Setelah dia disembuhkan, dia tidak ambil kesempatan mengenal Tuhan Yesus dan berterima kasih kepadanya. Dia tidak mengizinkan dirinya diubah oleh Yesus Kristus. Sewaktu orang Yahudi menegur dia, mengapa dia mengangkat tilam pada hari Sabat? Dia mengatakan semuanya dilakukan oleh Yesus. Perkara tersebut membuat pemimpin agama Yahudi salah paham dengan Tuhan Yesus. Kebencian dan permusuhan memuncak pada diri Yesus karena orang lumpuh ini mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Orang lumpuh ini memberi respon yang berbeda dengan orang buta yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Orang buta ini tidak meletakkan semua tuduhan pada Tuhan Yesus. Sungguh pun pemimpin agama Yahudi mendesak dia. Sebaliknya, orang lumpuh ini tidak bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dia tidak berusaha menjalinkan hubungan dengan Tuhan Yesus. Kalaulah dia berusaha mengenal Tuhan Yesus, dia akan mengalami perubahan yang indah. Jiwanya akan diselamatkan dan menjadi manusia yang baru. Dia telah mengabaikan saat yang berharga ini. 38 tahun sakit tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sumber berkat. Yesus memberikan berkat dengan hidup yang diubah. Orang lumpuh itu mendapat anugerah yang paling berharga. Tetapi dia tidak meresponi anugerah Tuhan dengan benar. Dia hanya fokus pada kesembuhan dirinya sendiri. Setiap anugerah Tuhan menjadi kutuk kalau kita tidak meresponi dengan benar. Hati-hati. Jangan kita terlena dengan segala keamanan dan berkat yang kita terima, sebab iblis sangat licik. Iblis sengaja memakai cara yang licik untuk menghancurkan kita. Waspadalah dengan segala akal licik si iblis. Janganlah segala berkat Tuhan itu menjadi kutuk bagi kita. Inilah kekejian dosa. Orang menggunakan anugerah Tuhan untuk melawan Tuhan. Apa gunanya kesembuhan jasmani kalau kita kehilangan keselamatan jiwa? Orang Yahudi tidak melihat Yesus sebagai Masias. Mereka hanya melihat Yesus sebagai pelanggar hari Sabat.
Hendaklah kita sadar, segala berkat yang kita terima itu asalnya dari Tuhan. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya kebendaan saja. Tidak. Semasa kita dalam kesukaran dan cabaran pun, di sana ada berkat Tuhan. Dia memimpin langkah hidup kita dan menjadikan hidup kita berkemenangan. Hati-hati dengan ajaran sesat. Iblis mengaburkan semua pengertian dan kekuatan hidup orang Kristen hilang. Tetapi hendaklah kita berakar kuat dalam Kristus. Dengan demikian, kita tidak mudah digoncangkan oleh rupa-rupa ajaran palsu. Biarlah kita mengevaluasi diri. Kalau kita telah menerima segala berkat Tuhan, seharusnya perkara itu menjadikan kita semakin mengenal Dia. Kegagalan banyak dilakukan oleh ramai orang dan gereja hari ini. Mereka gagal mengenal Yesus dengan benar dan menganggap Tuhan Yesus sama dengan tokoh agama yang lain. Tidak, Tuhan Yesus adalah kebenaran. Janganlah hidup jauh dari Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan diselamatkan, dan orang yang tidak percaya, ia sudah terhukum. Kuasa kematian sudah ada di dalam dirinya. Dia tidak mempunyai pengharapan. Amin, saudara. Poin yang ketiga, mengabaikan sumber kesembuhan. Yohanes pasal 5 ayat 9 hingga 13. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Saudara dan saudara sekalian, pemimpin orang Yahudi sangat marah sebab Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini dengan sebuah perintah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang itu sembuh dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Tetapi masalahnya, hari itu hari Sabat. Orang-orang Yahudi dilarang melakukan pekerjaan di hari Sabat. Memikul tilam adalah salah satu dari banyak perkara dilarang pada waktu hari Sabat. Orang-orang Yahudi sangat marah melihat orang itu memikul tilamnya. Ini pelanggaran terhadap hari Sabat. Melihat dirinya diserang seperti itu, orang yang telah disembuhkan itu segera menyalahkan Yesus. Orang yang menyembuhkan aku, yang memerintahkan, maka aku lakukan ini. Dia telah disembuhkan oleh Yesus. Dia juga menjerumuskan Yesus. Mengapakah Yesus menyuruh dia memikul tilamnya? Tidak tahukah Yesus kalau ini mendatangkan masalah? Yesus tahu. Maka itu Yesus ingin mendidik umatnya untuk memahami Taurat dengan benar. Perhatikan, mengangkat tilam bukanlah suatu keharusan atau syarat
orang lumpuh ini sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini bukan karena belas kasihan atau iman. Mukjizat dilakukan bukan untuk kepentingan orang lumpuh ini, tetapi Allah ada rencana di sebalik mukjizat tersebut. Orang Yahudi sangat marah sebab hari ke-7 atau hari Sabat. Kenapa Tuhan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Perkara ini menimbulkan perselisihan atau konflik antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi. Apakah maksud hari Sabat? Hari Sabat adalah hari ke-7 yang dinikmati oleh Tuhan setelah Dia menyelesaikan pekerjaannya. Allah beristirahat pada hari ke-7. Dia juga mengundang umatnya untuk menikmati istirahat ini bersama-sama dengan Dia. Inilah arti hari Sabat. Tuhan berdiam bersama-sama dengan manusia di dalam kemuliaan dan kesucian yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, kasih, kekudusan, kemuliaan, semua akan memenuhi bumi ketika hari ini tiba. Tetapi apakah syarat manusia dapat memasuki hari Sabat? Sama dengan Allah, yaitu kalau manusia telah selesai melakukan pekerjaannya, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Allah memulai pekerjaannya menebus manusia. Pekerjaan penciptaan telah selesai. Sekarang Dia mempersiapkan umat yang akan Dia tebus. Itulah sebabnya Yesus berkata, Dia dan Bapa di surga bekerja hingga sekarang. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapa di surga masih bekerja. Demikian juga Yesus bekerja. Hingga tiba saatnya Dia menyelesaikan pekerjaannya, yaitu menaklukkan bumi dan menaklukkan kejahatan serta maut. Barulah tiba Sabat yang sejati. Inilah makna hari Sabat. Setiap hari ke-7 orang Israel beribadah kepada Allah dan menjalankan Sabat sambil mengingat pengharapan Sabat yang sejati ketika Mesias atau penyelamat berhasil menjalankan pekerjaannya. Apakah orang Yahudi memahami ini? Kalau mereka memahami ini, mereka tidak akan membenci Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara dan saudara sekalian, Yesus bertemu kembali dengan orang yang disembuhkan ini. Yesus memperingatkan kepadanya supaya dia tidak berbuat dosa lagi. Mungkin orang lumpuh ini ada dosa, dan akibatnya dia sakit sebagai hukuman dari Tuhan. Penyakit tidak selalunya dikaitkan dengan dosa seseorang. Tetapi ayat ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa keadaan orang ini akan semakin buruk kalau dia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Tujuan Tuhan Yesus melakukan perkara tersebut untuk menyatakan siapa dirinya. Tuhan Yesus yang berinisiatif. Tuhan Yesus yang mengingin supaya orang mengenal Mesias yang sebenarnya. Tuhan Yesus adalah Allah yang berinkarnasi
Hanya di dalam Yesus kita mendapat pertolongan. Pengenalan yang benar tidak mudah digoyangkan, bahkan rela berkorban nyawa demi Kristus Yesus. Mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya orang mengenal siapa dirinya. Sewaktu Yohanes Pembaptis dalam penjara, dia juga memerlukan pengesahan bahwa adakah Yesus Kristus adalah Mesias. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun dan menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengesahkan bahwa dia adalah Mesias, dan tandanya adalah orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu disembuhkan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Hanya Mesias yang dapat melakukan mukjizat tersebut. Orang Yahudi tidak dapat melihat bahwa Kristus adalah Mesias yang ilahi, anak domba Allah, anak tunggal Bapa. Orang-orang Yahudi hanya melihat perkara yang buruk dan melawan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dalam ayat ini ada 3 perkara penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Yesus menyebut Allah sebagai Bapaknya. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak menyebut sebagai Bapak kita atau Bapak kami. Sebutan khusus ini menyatakan posisi dan hubungannya dengan unik sebagai anak tunggal Bapa. Kita sebagai anak-anaknya diberikan anugerah di mana kita boleh memanggil Allah Bapa. Yang kedua, setelah 6 hari penciptaan, ada 1 hari Allah beristirahat. Disinilah timbul konsep yang salah dari orang-orang Yahudi. Menurut pahaman mereka, Allah beristirahat bermaksud Allah tidak aktif, Allah tidak bekerja, Allah hanya berdiam. Ini salah. Kalau Allah tidak aktif, dunia akan runtuh, sebab dialah yang menopang dunia ini. Allah terus bekerja sampai sekarang, sebab manusia sangat bergantung pada Allah dan memerlukan Allah untuk terus berkarya. Yang ketiga, Yesus mendakwa bahwa dia bekerja melakukan pekerjaan Bapa. Allah bekerja di dalam Yesus, dan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi sangat marah sebab Tuhan Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya dan menyamakan dirinya sebagai Allah. Sampai hari ini masih ramai orang yang sukar menerima bahwa Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus yang telah berinisiatif menyatakan siapa dirinya. Sejauh manakah kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar sehingga kita tidak mudah digoyangkan oleh berbagai ajaran sesat? Saudara-saudara sekalian, sangat sayang sekali mukjizat kesembuhan tidak membuka mata orang lumpuh ini untuk mengenal siapakah Yesus. Ramai orang yang hanya mau menerima anugerah Allah, tetapi menolak
menerima Allah di dalam hidupnya. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi sama dan tiada bezanya. Mereka tidak menghiraukan kesembuhan ajaib yang dialami oleh orang lumpuh ini. Mereka lebih memperhatikan peraturan hari Sabat yang dilanggar. Seharusnya pertemuan dengan Yesus suatu kesempatan yang indah bagi orang lumpuh ini dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi ini mengalami kasih Allah. Saudara dan saudara sekalian, marilah kita belajar tidak mementingkan diri dalam kita mengikuti Yesus. Marilah kita menghargai anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Allah memberi anugerah, memberi kehidupan yang diberikannya kepada kita dengan percuma. Dan itu sebabnya saudara, kita perlu melihat kepada sumber segala berkat, sumber segala kesembuhan, sumber segala kehidupan hanya di dalam Tuhan Yesus. Oleh itu saudara sekalian, mari tetapkan hati kita terus fokus melihat, memandang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Sekiranya kami dijamah oleh firman-Mu, agar kami memandang kepada Kristus, penyelamat kami, yang memberi hidup kepada setiap orang. Oleh itu Tuhan, kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh benar dalam hidup kami, dan Engkau ditinggikan ya Bapa. Berkati semua kami yang telah mendengarkan firman-Mu, dan berkati firman-Mu, agar firman-Mu terus menerus diberitakan di tengah-tengah dunia ini, dan ramai orang yang dibaharui, dirubah oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.